Kalau kita mau minta kepada Allah, Nabi sudah mengatakan waktu terbaik, ya, waktu terbaik seseorang ini munajat sama Allah, minta sama Allah adalah di waktu malam. Bahkan dikatakan di sepertiga akhir malam. Karena di waktu itu adalah waktu terbaik, karena orang tersebut di waktu itu mereka pada tidur. Mereka ghaflah, mereka lupa. Dan kita berusaha bangun untuk tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Habibana, ya Habibana, Abdurrahman Sadat, ya Syekhana, ya Syekhana, Tariqil Azad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, teman-teman sekalian dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali. Dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ketemunya kita di sini menjadi pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam terus menerus kita lantunkan atas junjungan kita Nabi besar agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, berkumpul bersamanya, amin Allahumma amin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah melanjutkan daripada kalam-kalam mutiara dari seorang ulama hebat, ulama besar, al-alim, al-faqih, Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Di dalam kitabnya, ya, di dalam ucapannya, beliau mengajak kita untuk menjadi seorang hamba yang baik, menjadi seorang hamba yang bisa mengarungi bahtera kehidupan ini dengan sebaik-baiknya cara. Maka pada kesempatan hari ini beliau berkata, faslun wa yanbaghi lil murid alla yazila ala taharah. Kesempatan kali ini beliau mengajak kita untuknya menjaga kesucian kita, menjaga wudu kita, menjaga kesucian daripada seperti mandi besar, ya, berwudu dan sebagainya. Wa kullama ahdasa tawaddu'a wa shalla rak'ataini. Dan ketika kalian berhadas, maka setelahnya jangan lupa untuk berwudu kembali dan sholat 2 rakaat. Ya, jangan kita menunda-nunda. Kalau wudu kita batal, maka segeralah berwudu. Usahakan dalam keseharian kita, dimanapun kita berada, kita dalam keadaan menjaga wudu kita. Wa in kana muta'ahilan wa ata'ahlahu falyubadir bil iktisal minal janabah fil waqt. Bahkan ketika kamu misalnya kumpul dengan istrimu, melakukan hubungan suami istri, maka setelah selesai dari itu segeralah mandi. Ya, segeralah mandi, jangan menunda-nunda. Pada umumnya orang kalau setelah melakukan hubungan suami istri, mereka akan merasa lelah, capek, payah, kepinginnya istirahat. Tapi beliau di sini mengarahkan, ya, kalau kamu sudah melakukan hubungan suami istri, jangan lupa untuk segera mandi janabah. Tapi kalau seandainya benar-benar kamu misalnya di sebuah daerah yang airnya ini dingin banget, nggak kuat kamu untuk mandi, maka janganlah tidur sebelum kalian berwudu. Ya, dibersihkan, kemudian berwudu, tetap dalam keadaan menjaga. Wala yamkuthu junuban wa yasta'inu ala dawami taharah biqillatil aql. Dan termasuk salah satu cara untuknya menjaga kesucian kita, ya, adalah dengan cara sedikit makan. Fa innal ladzi yukthirul aqla yaqulahul hadasul katsiran. Karena orang yang banyak makan pasti banyak mengeluarkan hadas. Orang yang dia banyak makan pasti banyak buang air. Semakin banyak makan, semakin banyak buang air kecil atau air besar. Maka semakin susah untuk jaga. Ya.
Tapi kalau orang dia sedikit makan, pasti sedikit pula buang hadasnya. Fatashukku alaihil mudawamatu ala taharah, maka susah. Ya kalau orang sudah banyak makan, banyak mengeluarkan, pasti susah untuk menjaga wudunya. Wa fi qillatil akli wa fi qillatil akli aidan ma'unah ala sahri wa huwa min akidi wadhaifil iradah. Dan di dalam sedikit makan itu juga akan membantu kita untuknya bangun malam. Dan bangun malam adalah termasuk wadhaif, yaitu sebuah kebiasaan yang harus dijaga. Ya, karena di waktu malam adalah sebaik-baiknya seorang hamba bermunajat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan ibarat kita kalau di dunia kita kepingin minta sama orang tua, kan kita harus tahu waktunya nih. Kira-kira kapan nih ayah ibu kita moodnya lagi baik, kan kita harus tahu. Kita kepingin sesuatu minta lagi dalam keadaan orang tua ada masalah, yang ada kita semakin dimarahin, nggak bakal dapat apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita minta waktu orang tua kita lagi senang, lagi bahagia, maka kita minta di waktu itu, kemungkinan besar apa yang kita harapkan akan diberikan oleh mereka. Sama, kalau kita mau minta kepada Allah, Nabi sudah mengatakan waktu terbaik, ya waktu terbaik seseorang ini munajat sama Allah, minta sama Allah adalah di waktu malam. Bahkan dikatakan di sepertiga akhir malam. Karena di waktu itu adalah waktu terbaik, karena orang tersebut di waktu itu mereka pada tidur. Mereka ghaflah, mereka lupa. Dan kita berusaha bangun untuk tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yanbaghi lil murid alla ya'kula illa an faqah. Dan seharusnya juga untuknya kita tidak makan kecuali karena butuh. Makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Wala yanama illa an ghalabah, dan tidurlah ketika kalian ngantuk. Wala yatakallama illa fi hajah, dan berbicaralah ketika butuh. Wala yukhalita ahadan minal khalqi illa in kanat lahu fi mukhalatatihi faidah, dan jangan kumpul sama orang kalau perkumpulanmu itu enggak ngasih faedah. 3-4 hal ini penting. Ya. Makanlah ketika lapar, tidurlah ketika mengantuk, berbicaralah sebutuhnya. Ya. Dan jangan kumpul sama orang yang kita tahu kalau kita kumpul sama orang itu, sama perkumpulan tersebut, kita nggak tambah faedah, kita nggak nambah baik, kita bahkan tambah buruk. Maka tinggalkan perkumpulan-perkumpulan seperti itu. Karena orang kalau sudah kumpul sama banyak orang dengan tanpa ada tujuan yang jelas, maka akan membahas perkara-perkara yang diharamkan, dilarang. Maka kita kalau mau kumpul sama orang harus tujuannya jelas. Kita kumpulnya mau apa? Oh, kita mau zikir. Mau apa? Oh, mau sholawat. Apa? Mau belajar. Mau apa? Tapi kalau ayo nongki-nongki aja yuk. Nah, kumpul-kumpul aja, temu kangen. Maka yang terjadi di perkumpulan tersebut akan membahas perkara-perkara yang nggak baik, bahkan membicarakan kekurangan orang, aib orang lain, bahkan memfitnah dan sebagainya. Wal'iyadu billah. Walladhi yanbaghi wa man aktsaral akla qasa qalbuhu. Orang yang dia ini banyak makannya, maka efeknya apa? Ya makan banyak, efeknya ini apa? Qasa qalbuhu, hatinya keras. Orang kalau dia banyak makan, maka susah berpikir. Kalau makan banyak itu orang susah berpikir dengan baik. Wa thaqulat jawarihuhu, badannya berat untuk diajak ibadah. Ya, malas. Orang kalau sudah kenyang, malas. Wa kathratul akli tad'u ila kathratin naumi wal kalam. Orang yang banyak makan pasti kemudian akan menyebabkan ngantuan sama banyak omong. Kalau enggak ngantuan, ya banyak omong. Orang kalau sudah banyak omong, maka pembahasannya melebar kemana-mana. Wal muridu idza kathura naumuhu wa kalamuhu sarat iradatuhu surah la haqiqatan laha. Orang kalau banyak omong, ya orang kalau sudah banyak omong, banyak tidur, maka keinginannya itu cuma surah, gambaran aja. Enggak hakikah, enggak akan terjadi. Maka ada sering orang itu peribahasa ini,
Peribahasa itu kalau ada orang misalnya suka membahas sesuatu cuma diomongin terus, maka sesuatu tersebut itu nggak mungkin terjadi, nggak bakal terjadi, karena cuma apa? Hanya di mulut saja. La surah, bas surah lah hakikah, cuma gambaran saja, nggak mungkin, nggak akan terrealisasi, karena memang hanya bualnya saja, hanya omongannya saja yang banyak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ma mala ibnu Adam wi'a syarran min batnihi hasbu ibni Adam luqaimatun yukimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun bi nafsihi. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, perutnya anak Adam ini, ya, perutnya manusia ini itu hanya cukup beberapa lukmat, beberapa suapan untuk beraktivitas. Cukup hanya beberapa suap, manusia itu sudah bisa beraktivitas. Tapi ketika engkau merasa, ya, kita merasa bahwasanya 2 suap atau 3 suap ini nggak cukup, silahkan tambah. Engkau tambah makannya, nggak apa-apa. Minumnya engkau tambah, tapi dengan kadar 1/3 daripada perut. Jangan terus perut ini dipenuhkan dengan makanan, dipenuhkan dengan minuman. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk nafas, dibagi. Jangan sampai kita lupa bahwasanya kita juga butuh untuknya bernafas, untuknya pergantian nafas ini dalam perut kita, maka dibagi, ya, 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk nafas. Ya, secara gampangnya ya, makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang, bukan berhentilah ketika kenyang, tapi berhentilah sebelum kenyang. Nah, maka insya Allah orang yang dia menjalankan hal ini pun akan nyaman dalam berkehidupan, dalam ibadahnya. Ya, kalau kita kepingin ibadah kita ini bisa lama, bisa panjang dan sebagainya, ya jangan kita harus kurangi makan kita. Ya, karena kalau makan banyak, buang air banyak, batal terus, ya kan? Ibadahnya akhirnya susah. Lagi sholat mules, lagi ini mules, sedikit-sedikit mules, karena terlalu makan banyak. Wallahu a'lam bishawab. Maka orang yang dia ini mudawamatu fi taharatihi, orang yang dia ini menjaga wudunya terus menerus, maka dirinya akan terjaga dari segala kejelekan. Dan orang yang dirinya menjaga wudunya, maka dirinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dari hal-hal yang sifatnya buruk. Orang yang jarang berwudu, ya kemungkinan besar dia akan lebih sering terganggu dan tergoda oleh kejelekan-kejelekan. Bahkan termasuk salah satu cara mengatasi orang yang dalam keadaan emosi, ya, Rasulullah memerintahkannya untuk apa? Berwudu. Ya, wudulah kamu. Disuruh sama Rasulullah berwudu. Karena dengan berwudu ini, setan-setan yang membakar hati kita, mengajak kita untuk berbuat maksiat, berbuat jelek, itu akan lari dengan air wudu tersebut. Nah, maka jagalah wudu kita dalam keseharian kita. Bahkan ketika tidur, usahakan tidur dalam keadaan bersuci, tidur dalam keadaan berwudu, maka Allah akan mudahkan kita bangun di dalam bangun malam, dan Allah jaga tidur kita tidak diganggu oleh perkara-perkara yang jelek, yaitu syaitanir rajim. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini menambah keilmuan kita, dan kita semoga dijadikan hamba yang baik dan lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina